Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya dari semester 2 dan kami dari semester 4 dari Staino Purworejo. Kali ini kami buat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas pengembangan bahasa dan literasi anak usia dini. Nah, kelompok kami adalah kelompok 1 yang membahas mengenai tahapan membaca. Kami memilih dari menurut ahli Mortimer G. Adler. Yang pertama yaitu tahapan membaca dasar atau elementary reading. Keterangan usia TK sampai dengan SD. Tahapan awal ini, anak mulai belajar mengenal huruf, kata, dan suara bahasa secara sederhana. Anak belajar mengenali simbol tulisan dan menghubungkannya dengan bunyi suara serta makna dasar. Peran guru, yang pertama mengajarkan pengenalan huruf dan kata melalui permainan. Yang kedua, menyediakan bahan bacaan yang bergambar yang menarik. Yang ketiga, membimbing anak membaca secara bersama, secara berulang. Kemudian peran orang tua, membacakan buku bergambar dengan suara yang jelas dan ekspresif, mengenalkan huruf dan kata sederhana secara menyenangkan. Kemudian yang ketiga, memberikan pujian dan dorongan agar anak tertarik untuk membaca. Kemudian aktivitas apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama, membaca buku bergambar bersama orang tua dan guru. Wah, itu cerita apa, Bu? Cerita apa ya? Ini gambar apa sih? Itu ada gambar ayam. Di rumah kakek kami melihat ayam. Ayam pop 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 pop. Ayam peliharaan kakek sangat banyak. Ada yang jantan, ada yang betina. Nah, ini ayamnya sedang mengerangi telur. Kamu tahu nggak sih suara ayam itu gimana kalau suara ayam betina? Gimana ya? Kayaknya pernah dengar petok 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 petok. Kalau suara ayam jantan? Kukuruyuk. Aktivitas yang kedua yaitu bermain mengenal huruf dan kata dengan kartu huruf. A, I, U, E, O. O. Misalnya seperti ini. Huruf A. A untuk kata apel. 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 A, apel. Kemudian huruf I. I, Apa yang dimulai dengan huruf I? Ikan. ikan. Ya. Yang kedua ada E. Apa yang dengan huruf E? Ekor ayam ya. Ekor. Huruf U. U, Apa yang pertama kata yang pakai U? ular. Betul. Kemudian ini huruf apa? Huruf O. O. Apa yang dimulai dengan huruf O? Ombak. Oke. Ketiga yaitu menyanyikan lagu alfabet dengan menyenangkan. Oke, anak-anak, ayo kita menyanyikan lagu ABC ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini pintar banget kamu, Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak. Wah, Nih, ada berapa nih ayamnya? ada 1, 2, 3. Ada 3 ayam. Ada 3 ayam. Ayamnya ini lagi ngapain sih? Wah, ayamnya ini sedang mengarungi telur. Oh, sedang mengalami telur. Kalau yang ini, ayamnya ini lagi ngapain ya ini ya? Oh, yang ini lagi mencari makanan. Yang kedua yaitu membaca analitis. Anak mulai memahami isi bacaan secara lebih mendalam, mampu mengidentifikasi ide pokok dan mulai mengajukan pertanyaan tentang cerita atau gambar. Peran guru yaitu memfasilitasi diskusi kelompok kecil tentang bacaan, membimbing anak menemukan ide pokok dan detail penting. Yang ketiga yaitu menggunakan media visual untuk memperjelas isi bacaan. Peran orang tua yaitu yang pertama mengajak anak berdiskusi tentang isi, cerita, dan gambar. Yang kedua yaitu membantu anak memahami arti kata-kata sulit. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan sederhana untuk melatih analitis. Aktivitasnya yaitu bertanya tentang cerita dan gambar. Yang kedua yaitu membuat rangkuman sederhana bersama anak. Yang ketiga yaitu menghubungkan cerita dengan pengalaman anak sehari-hari. Inilah contoh aktivitasnya. Ayam peliharaan kakek sangat banyak. Ada yang jantan, ada yang betina. Nah, ini ada ayam ya, bertelur. Nah, tadi apa ceritanya? Tadi cerita tentang apa, Bu Guru? Tentang ayam yang bertelur. Dan bertelur, ada ayam apa aja tadi? Ada ayam jantan, kemudian ada ayam betina. Terus habis itu yang tadi. Kamu di rumah punya ayam nggak? Di rumah, aku nggak punya, tapi tetanggaku punya. Tetangga punya. Iya. Sudah pernah makan ayam belum? Pernah dong, enak banget. Kalau telur ayam, warnanya apa? Bentuknya kayak apa? Bulat. Boleh nggak telur ayam itu dibuat mainan dilempar-lempar gitu? Waduh, nanti bisa baca, Bu Guru. Oh iya. Yang ketiga yaitu membaca kritis, critical reading.
Anak mulai belajar menilai isi bacaan, membedakan fakta dan opini, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara sederhana. Peran guru yang pertama yaitu mengajarkan anak mengenali pendapat dan fakta dalam cerita. Yang kedua yaitu memfasilitasi diskusi kritis dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu membedakan contoh berpikir kritis melalui cerita sehari-hari. Peran orang tua yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan yang menantang pemikiran anak seperti kenapa menurutmu tokoh itu berbuat begitu. Yang kedua yaitu membantu anak memahami perbedaan antara kenyataan dan imajinasi anak. Yang ketiga yaitu mengajak anak membandingkan cerita yang berbeda. Contoh aktivitasnya yaitu yang pertama diskusi tentang alasan dan akibat dalam cerita. Yang kedua yaitu membandingkan dua cerita atau tokoh. Yang ketiga bermain peran untuk memahami sudut pandang berbeda. Inilah contoh aktivitasnya. Kayaknya Pak Tentara deh, Bu. Betul. Kalau yang ini? Itu Pak Tani. Pak Tani. Ya, ini ada Pak Tentara tiba-tiba datang. Pak Tani, Anda itu hebat sekali. Lah kenapa Pak Tentara? Lah Pak Tani ini menanam padi, padinya dimakan semua orang, akhirnya mereka bisa kenyang dan bisa bekerja dengan baik. Wah Pak Tentara ini juga hebat loh. Hebat kenapa Pak Tani? Pak Tentara ini pintar menjaga Indonesia biar aman dan damai. Terima kasih Pak Tentara. Terima kasih juga Pak Tani. Wah, mereka adalah satu pekerjaan yang luar biasa dan satu profesi yang luar biasa, Ibu. Pikir nih, wah enak banget ya jadi Pak Tani. Bisa makan banyak karena punya beras banyak di rumah. Benar juga ya. Tapi di sisi lain Pak Tani juga mikir, wah enak ya jadi Pak Tentara, kerjanya cuma jalan-jalan aja sambil megang pistol, sambil naik motor. Kalau saya kan harus kepanasan, harus berkotor-kotor kena lumpur, capek. Nah, teman-teman, setiap pekerjaan itu pasti ada sisi baiknya dan tidaknya. Pada tahap yang keempat ini adalah membaca kreatif atau creative reading. Nah, artinya apa? Anak menggunakan bacaan sebagai inspirasi untuk berimajinasi, membuat cerita baru, dan mengekspresikan ide kreatif secara sederhana. Di sini, peran dari guru yang pertama adalah memberikan tugas membuat cerita atau gambar hasil imajinasi anak secara sederhana. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan seni yang terinspirasi dari bacaan. Kemudian yang terakhir, memfasilitasi anak mengekspresikan ide kreatif secara bebas. Kemudian di sini juga ada peran orang tua loh. Yang pertama, mendorong anak membuat cerita atau gambar berdasarkan bacaan. Yang kedua, memberikan pujian atas ide kreatif anak. Dan yang ketiga, membaca bersama dan berdiskusi tentang kemungkinan akhir cerita yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah aktivitasnya. Yang pertama, yaitu membuat cerita lanjutan atau alternatif dari buku yang dibaca bersama orang tua atau guru. Kemudian yang kedua, menggambarkan tokoh atau adegan cerita. Nah, yang ketiga ini bermain drama atau sandiwara sederhana berdasarkan bacaan atau role play, bermain peran. Nah, ini dia aktivitasnya. Ini telurnya ini, boleh nggak sih kalau udah telurnya banyak banget? Kan kalau jadi anak, nanti kan butuh tempatnya yang banyak banget tuh, yang luas. Kalau menurut kamu, biasanya telurnya diapain ya? Diengkrem Ibu. Misalnya kan udah butuh banyak tuh, udah butuh apa, tempat yang luas. Gimana kalau ayamnya dijual, telurnya dijual bisa nggak? Bisa. Dapat duit ya kalau Iya. telurnya dijual. Iya, bisa digoreng juga biar tambah kuat. Iya, biar sehat ya. Teman-teman itu harus banyak makan telur ya, karena mengandung banyak protein. Nah, ini ayamnya kakek ini juga udah banyak banget kan. Nah, kalau ayamnya banyak banget, kakek pasti capek nih ngasih makannya. Boleh nggak ayamnya dijual? Boleh. Tapi nanti kakek sedih nggak ya kalau dijual ya? Sedih. Sedih berarti diapain aja ya? Di kandang aja. Dikandangin aja. Jadi Pak Tani. Aku mau jadi tentara aja deh, Bu. Oke, nih kamu jadi Pak Tentara. Oke. Guru jadi Pak Tani ya. Oke. Pak Tentara lagi ngapain di sini kok di sawah? Oh, aku sedang menembaki burung banyak sekali. Sedang menembaki burung ya. Ya udah kalau gitu saya tak lanjut mencangkul dulu. Pak Tentara hati-hati ya. Oh ya, Pak Tani. Tapi aku juga mau melihat apakah mudah menggunakan cangkul ini, Pak Oh Tani. ya, boleh pinjam nih. Hati-hati ya, nanti awas kena. Pelan-pelan aja nyangkulnya ke tanah. Oh, ya. Gimana? Susah toh? Susah, iya Pak Tani. Nah begitulah saya setiap harinya. Tapi dengan sering mencangkul badan saya jadi sehat Pak Tentara, alhamdulillah. Walah, dan saya ini lebih ringan, Pak. Iya, tapi kan Pak Tentara kan dulu juga pelatihannya berat Pak. Iya, seperti itu. Jadi kita harus mensyukuri ya, anak-anak mensyukuri. Iya, apapun pekerjaannya yang penting halal. Coba. Demikianlah video yang kami buat. Kami mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum.